Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah nyata yang dibagikan melalui kolom komentar. Cerita ini tentang sepasang suami istri dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang mengalami peristiwa luar biasa. Kepala mereka berubah menjadi kepala babi saat menunaikan ibadah haji. Penasaran dengan ceritanya? Tonton video ini sampai habis agar tidak ketinggalan. Pada suatu pagi, matahari menembus kabut, menghangatkan pepohonan yang berjajar di sepanjang jalan desa kecil di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di tengah desa, terdapat sebuah rumah besar dengan arsitektur tradisional milik Joko dan Rina, pasangan suami istri yang terkenal karena kekayaannya. Joko dan Rina selalu tampak bahagia dan dermawan. Mereka sering menyumbangkan harta untuk pembangunan masjid dan kegiatan sosial lainnya. Namun, di balik senyum ramah mereka, tersembunyi rahasia gelap yang tak banyak orang tahu. Tahun ini, Joko dan Rina memutuskan untuk menunaikan ibadah haji setelah bertahun-tahun menabung. Mereka membeli pakaian ihram dan perlengkapan haji dengan seksama. Hari keberangkatan tiba, dan suasana di Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi oleh calon jemaah haji. Di antara mereka, Joko dan Rina tampak bersemangat dan penuh harapan, berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima ibadah mereka. Namun, sesuatu yang aneh terjadi saat mereka tiba di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Seorang wanita bernama Fatimah, yang satu regu dengan mereka, melihat sesuatu yang tidak biasa. Kepala Joko dan Rina berubah menjadi kepala babi. Fatimah berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun, bayangan kepala babi itu terus menghantuinya. Hari-hari berlalu dan keanehan itu semakin menjadi-jadi. Beberapa orang lain dalam regu mulai melaporkan hal yang sama. Mereka melihat kepala Joko dan Rina berubah menjadi kepala babi, meskipun tidak semua orang bisa melihatnya. Kabar ini pun menyebar di kalangan jemaah, dan banyak yang mulai membicarakan kejadian aneh tersebut. Ustaz Mahmudi, pembimbing travel haji mereka, mendengar laporan ini dan menasihati agar tidak menuduh orang sembarangan dan jangan berburuk sangka terhadap sesama muslim. Namun, pada suatu hari, Ustaz Mahmudi sendiri melihat kepala Joko dan Rina berubah menjadi kepala babi. Pada suatu pagi, Joko bangun tidur dan terkejut melihat kepala istrinya berubah menjadi kepala babi. Rina juga melihat hal yang sama pada Joko. Mereka berteriak ketakutan, namun keanehan itu hanya bisa dilihat oleh mereka berdua saja. Ustaz Mahmudi, meskipun kali ini melihat kepala mereka tampak normal, mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengajak Joko dan Rina untuk berbicara secara privasi dan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Joko dan Rina akhirnya bercerita dengan penuh penyesalan. Mereka mengungkapkan bahwa uang yang mereka gunakan untuk naik haji berasal dari praktik pesugihan, sebuah ritual mistis untuk memperoleh kekayaan. Salah satu praktik yang mereka lakukan adalah ngepet, di mana seseorang menggunakan ilmu hitam untuk mengubah dirinya menjadi babi jadi-jadian. Mereka merasa bahwa uang yang mereka gunakan sebagian besar berasal dari hasil yang haram. Ustaz Mahmudi menyarankan agar Joko dan Rina bertaubat dengan sungguh-sungguh, memohon ampun kepada Allah, dan mengembalikan harta yang diperoleh dari cara yang haram. Selama menunaikan ibadah haji, Joko dan Rina menjalani semua ritual dengan keadaan berkepala babi yang hanya bisa dilihat oleh mereka berdua. Keadaan ini menjadi ujian berat bagi mereka, tetapi juga menjadi momen introspeksi dan penebusan dosa. Ketika mereka kembali ke Indonesia, kepala mereka akhirnya kembali normal. Pengalaman pahit itu membekas dalam ingatan mereka. Mereka memutuskan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bersih. Satu persatu, Joko dan Rina mendatangi rumah-rumah tetangga yang pernah mereka rugikan, memohon maaf, dan mengembalikan uang yang telah mereka ambil. Setelah mengembalikan harta yang haram, Joko dan Rina mulai menabung lagi dengan uang yang halal. Mereka bekerja keras dan menghemat pengeluaran sambil tetap berusaha membantu sesama dengan cara yang benar. Beberapa tahun kemudian, tabungan mereka cukup untuk menunaikan ibadah umrah. Setibanya di Tanah Suci, mereka menjalani setiap ritual dengan khusyuk dan penuh rasa syukur. Tidak ada lagi bayangan kepala babi atau keanehan yang mengganggu. Mereka berdoa di depan Ka'bah, memohon ampunan,
dan merasakan ketenangan serta kedamaian yang tak ternilai. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya menjalani kehidupan yang bersih dan jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.